Kadang-kadang tidak ada malamnya. Jadi dia mengenal dua waktu. Waktu musim panasnya itu matahari timbul terus. Waktu dinginnya nggak nampak matahari, hanya kelihatan redup seperti senja atau seperti subuh. Itulah di Finlandia dan di Siberia. Nah, berikut hormat. Kemudian bagaimana Islam itu menyebar ke seluruh dunia? Politiknya bagaimana? Kalau ke Spanyol ada namanya Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad ini berteman dengan seorang raja di Spanyol. Tariq bin Ziyad ini di Maroko. Jadi Maroko itu berhadapan dengan Spanyol. Nampak pantainya kadang-kadang. Suatu saat katanya saya akan menguasai Spanyol. Nah, terjadilah perkelahian antara raja-raja kecil pada tahun 711. Raja kecil di Spanyol mengadu dia kepada kawannya Tariq bin Ziyad. Katanya seorang raja di Spanyol itu sewenang-wenang. Pemilih saya, adik kandung saya diambil saja tanpa permisi kepada saya karena dia merasa berkuasa. Akibatnya keluarga kami menjadi malu. Kalau begitu bantulah saya. Nah, masuklah tentara Tariq bin Ziyad tadi ke sana, dan waktu itu dicoba dihalangi tapi tidak bisa. Datang lagi satu rombongan tahun 2017 itu, masuklah dia ke Cordoba, ke mana-mana daerah Spanyol itu untuk mengamankan orang-orang yang terzalimi, masyarakat yang dizalimi oleh rajanya. Akhirnya masyarakatnya senang kepada tentara yang datang karena melindungi mereka. Akhirnya banyak di antara mereka yang masuk Islam. Kenapa? Karena tertarik dengan akhlak yang baik dari tentara-tentara Islam dari Maroko. Jadi orang Arab yang ada di Spanyol itu disebut dengan Arab Mor. Apa itu Arab Mor? Mor itu apa? Maroko. Orang Arab Maroko. Maroko itu Afrika. Sedangkan Spanyol itu Eropa. Tapi Afrika ini adalah raja-rajanya itu keturunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam sampai ke daratan Afrika, sampai pula lah ke Eropa melalui Spanyol. Nah, jadi boleh dikatakan itulah politik Islam akhirnya menyebar kemana-mana. Tujuannya apa? Mensejahterakan. Jadi di Spanyol itu pertama kali dibangun oleh khalifahnya adalah tempat mandi. Jadi kolam renang, tempat mandi, pemandian umum itu pertama kali dibangun oleh Tariq bin Ziyad di Spanyol. Kenapa? Karena orang Spanyol waktu itu tidak kenal mandi. Karena daerahnya selalu dingin, jadi mereka jarang mandi. Sedangkan dalam Islam mandi itu adalah wajib. Mengambil wudhu adalah wajib. Barulah mereka belajar bagaimana membersihkan diri melalui mandi, bagaimana mandi wajib, bagaimana mandi sunat, bagaimana pula membersihkan diri melalui berwudhu. Nah, terbukalah matanya. Dan kemudian orang di sana tidak punya hobi membaca di Spanyol. Sedangkan ajaran Islam pertama kali memperkenalkan Iqra, membaca. Jadi rupanya ajaran membaca ini meningkatkan cara berpikir mereka. Apalagi khalifah-khalifah dalam Islam itu banyak menerjemahkan buku-buku itu untuk meningkatkan daya baca. Sesuai dengan ayat yang turun pertama di bulan Ramadan, 17 Ramadan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Nah, jadi dari Iqra itu adalah fi'il amar, perintah. Bacalah. Iqra. Apa yang dibaca? Pertama, baca apa yang ada di sekitar kita. Umpamanya banyak yang rakyat miskin, nah baca apa yang terjadi. Kemudian sumber-sumber kekayaan yang tidak terkelola, baca.
rumah-rumah yang tidak dibangun dengan bagus, tidak ada tempat berwuduknya, tidak ada tempat mandinya, dibangun dengan bagus. Maka dalam waktu singkat Spanyol yang tidak beradab menjadi beradablah, disebut dengan peradaban Islam. Sekarang itu sudah mulai Islam yang 5 juta orang pernah tergusur di sana, sekarang sudah masuk lagi 5 juta orang di Spanyol, dan orang Spanyol asli itu sendiri banyak yang masuk Islam. Sehingga masjid-masjid yang dulu tinggal sampai dijadikan gereja, sekarang kembali lagi menjadi masjid. Bahkan ada satu masjid besar tersendiri dibeli oleh salah satu organisasi dari Indonesia, Masjid Cordoba. Karena masjidnya banyak, salah satunya masjid terpenting itu dibeli oleh Muhammadiyah, sehingga berfungsi untuk pendidikan, untuk klinik, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Seperti Muhammadiyah Indonesia yang melakukan kegiatan di suatu tempat, apalagi dibeli begitu mahal. Nah, jadi beri minta hormat, orang sudah mulai melirik bagaimana kehebatan Islam. Nah, yang menjadi pusat Islam itu adalah dua waktu itu, di Baghdad dan di Cordoba. Di Baghdad disebut dengan negara timur, sedangkan di negara barat adalah Spanyol. Waktu itulah terjadi penemuan pesawat terbang. Jadi di antara tembok-tembok tinggi itu ada orang yang melakukan terbang dengan buat sayap sendiri. Lama-kelamaan dia berkembang. Bagaimana ini kalau bisa digerakkan oleh suatu benda, digerakkan oleh tangan manusia sendiri, atau mengharapkan angin, itu tidak terjadi terus-menerus angin nada. Kekuatan tidak pula terbetul bisa dikuatkan. Kalau begitu harus digerakkan oleh suatu benda yang bisa digerakkan oleh angin atau suatu energi tersendiri. Cikal bakalnya membuat pesawat itu dari Spanyol, umat Islam Spanyol. Tapi ketika tahun 1492 itu Cordoba dijatuhkan oleh Ferdinand dengan seorang wanita ratunya di sana menggusur umat Islam di sana. Akhirnya dilarikanlah buku-buku Islam ini ke Spanyol, dilarikan ke Inggris, ada dilarikan di Jerman. Dan konsep-konsep pembuatan pesawat terbang akhirnya ditemukan oleh dua orang bersaudara dari Jerman, sehingga disebutlah pembuat pesawat pertama itu adalah orang Jerman. Begitu menurut sejarahnya. Nah, demikianlah mari minta hormat, akhirnya saya tutup dengan ayat Al-Quran yang menyuruh kita itu di dalam ilmu pengetahuan, dalam politik, dalam bernegara, supaya kita memegang dua hal. Pertama, kuatkan iman. Yang kedua, tambah terus-menerus ilmu pengetahuan. Dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang yang berilmu di antaramu dan orang-orang yang beriman beberapa derajat. Akhirnya kita simak sedikit doa dari Rasulullah dalam bidang hal ilmu ini adalah Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Apa itu? Ilmu sihir atau ilmu menyakiti orang, ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian Allahumma inni a'udzubika min nafsin la tasba'. Ya Allah, aku mohon perlindungan darimu dari hawa nafsu yang tak pernah puas. Tak pernah puasnya ilmu hawa nafsu itu. Nah, jadi ilmu semoga bermanfaat dan hawa nafsu jangan sampai tidak pernah terpuaskan. Untuk memuaskannya justru kita harus berpuasa sehingga kita merasa puas di dunia, merasa puas di akhirat. Arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga apa yang disampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Jumlah infak musola pada manapun ini berjumlah 92.000 dan infak anak yatim berjumlah 83.000. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak atau Ibu jamaah musola